Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya. Nah, teacher mau bertanya, apakah semua sudah follow the Bible? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak teacher sudah berdoa atau belum? Jangan pernah lupa berdoa ya nak ya, supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran hari ini masih dari buku tema 3A, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Tapi kali ini kita sudah masuk ke dalam subtema 2, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Pembelajaran 1, anak-anak teacher dapat membuka buku paket tematiknya dari halaman 38 sampai 44. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak teacher masih ingat tidak apa itu bertumbuh? Bertumbuh adalah bertambah tinggi dan bertambah beratnya. Ciri-ciri ini biasanya dimiliki oleh makhluk hidup. Ciri-ciri ini tidak dimiliki benda tak hidup atau benda mati. Nah, kalau bertumbuh itu bertambah tinggi dan beratnya, bagaimana dengan berkembang? Berkembang artinya adalah anak-anak teacher mengalami perubahan pada kemampuan. Contohnya, saat bayi, anak teacher belum bisa untuk berjalan sendiri. Tapi saat balita, anak teacher sudah bisa berjalan sendiri. Itu adalah contoh perkembangan. Jadi perkembangan itu lebih kepada kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Perhatikan gambar yang teacher berikan. Di sini adalah gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita bisa melihat pertumbuhannya dari segi tinggi badan, mulai dari manusia bayi sampai orang dewasa. Di sini ada perubahan dari tinggi badan dan juga berat badannya. Dari segi perkembangan, kita juga dapat melihat saat bayi kita tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berjalan sendiri, masih merangkak. Sedangkan saat kita sudah beranjak balita, anak-anak, remaja, dan bahkan dewasa, kita sudah dapat berdiri dengan sendiri dan juga berjalan sendiri. Nah, inilah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Berikut teacher berikan contohnya. Yang pertama yaitu makanan bergizi seimbang. Nah, anak teacher masih ingat tidak apa saja contoh makanan bergizi seimbang? Makanan bergizi seimbang contohnya makanan pokok seperti nasi dan sagu. Kedua, lauk pauk, contohnya ikan, daging, ataupun telur. Ketiga, sayur mayur atau sayur-sayuran. Dan yang keempat adalah buah-buahan. Inilah faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan kita atau pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang kedua adalah olahraga yang teratur. Olahraga dapat menjadikan tubuh kita menjadi satu, lentur. Lentur artinya tubuh kita tidak terasa kaku saat melakukan sesuatu. Yang kedua, sehat dan kuat. Jadi olahraga itu dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan juga kuat. Dan yang ketiga, olahraga juga dapat melancarkan peredaran darah kita. Inilah manfaat dari olahraga yang teratur.
Jadi, anak teacher jangan lupa untuk berolahraga setiap hari. Yang ketiga yaitu udara yang bersih dan sehat. Udara diperlukan manusia untuk bernapas. Selain itu, udara juga membuat kita merasa nyaman. Nah, udara yang bagaimanakah yang diperlukan manusia atau udara yang bagaimanakah yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kita? Udara yang baik itu adalah udara yang bersih. Ciri-cirinya yang pertama, udara terasa segar, artinya tidak tercemar oleh asap dan debu. Yang kedua, tidak ada sampah yang menumpuk, artinya di sini tidak ada kita mencium bau busuk atau bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah yang menumpuk. Jadi, apa yang harus anak teacher lakukan agar mendapat udara yang bersih dan segar? Anak teacher harus melakukan yang pertama, menanam pohon. Pohon ini sangat kita perlukan karena apa? Pada pembelajaran sebelumnya, teacher sudah jelaskan bahwa pohon itu menghirup udara yang kotor dan mengeluarkan udara yang bersih. Jadi, ketika lingkungan kita terdapat banyak pohon, maka udara di sekitar kita pun akan terasa segar. Yang kedua, apa yang harus anak teacher lakukan? Jangan membuang sampah sembarangan. Karena sampah yang berserakan atau sampah yang menumpuk itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga membuat udara di sekitar kita menjadi tidak bersih. Oke, anak teacher. Jadi untuk mendapat udara yang bersih, ingat ya, menanam pohon dan tidak membuang sampah sembarangan. Faktor yang keempat adalah sinar matahari yang cukup. Masih ingat tidak anak teacher, sinar matahari yang bagaimanakah yang baik bagi kesehatan kita? Ya, sinar matahari yang baik bagi kesehatan kita adalah sinar matahari pagi. Mengapa kita membutuhkan sinar matahari yang cukup? Karena sinar matahari dapat membantu tubuh kita menghasilkan vitamin D. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, teacher sudah jelaskan bahwa vitamin D itu dibutuhkan tubuh untuk membantu pertumbuhan tulang dan juga gigi. Jadi, ada baiknya anak teacher berjemur setiap pagi, ya nak ya. Dan faktor yang terakhir adalah istirahat yang cukup, atau ini kita sebut dengan tidur. Lama waktu tidur yang dibutuhkan manusia bergantung pada usianya. Orang dewasa memerlukan waktu tidur 7-8 jam sehari, sedangkan anak-anak memerlukan waktu tidur yang lebih lama dari orang dewasa. Jadi, sangat diperlukan agar anak-anak teacher tidur tepat waktu. Jam berapakah anak-anak itu tidur? Kalau bisa, anak teacher tidurnya itu paling lambat jam 9 malam. Sehingga anak teacher mendapatkan istirahat yang cukup. Jadi tidak akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak teacher. Nah, itulah yang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Sekarang, bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan anak-anak teacher mulai dari bayi sampai sekarang? Apakah anak-anak teacher tahu? Ya, pasti tidak ada yang tahu ya nak ya, bagaimana pertumbuhannya.
Tapi untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak teacher, mulai dari bayi sampai sekarang, anak teacher dapat menanyakan kepada orang tua. Menanyakan informasi kepada orang tua dapat kita lakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Jadi seperti yang tadi, agar anak teacher tahu bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya, mulai dari bayi, anak teacher dapat melakukan tanya jawab kepada orang tua. Wawancara itu dapat kita lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan ingat, pertanyaan itu harus kita mulai dengan kata tanya. Masih ingat tidak anak teacher, apa saja contoh kata tanya? Ya, untuk mengingatnya, tinggal ingat kalau di kelas 2 sudah dipelajari adik Simba. A untuk apa? Di mana? K kapan? Siapa? M mengapa? Dan bagaimana. Nah, inilah kata tanya yang dapat kita gunakan ketika kita ingin melakukan wawancara. Nah, pada penjelasan sebelumnya, teacher sudah katakan atau teacher tadi sudah jelaskan bahwa satu faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah berolahraga. Kita berolahraga dapat kita lakukan juga dengan melakukan tarian. Nah, jadi berolahraga itu bukan harus hanya senam, tapi dengan melakukan tarian juga itu dapat disebut dengan berolahraga. Nah, saat menari ada beberapa variasi gerak tarian yang kita perlukan agar gerakan itu tidak membosankan dan lebih menarik. Contohnya apa? Yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Gerak tari yang kuat memerlukan tenaga yang kuat, sedangkan gerak tari yang lemah memerlukan tenaga yang lemah. Nah, sekarang apa saja contoh gerak yang kuat dan gerak yang lemah? Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Ini adalah contoh gerak tari yang kuat dan contoh gerak tari yang lemah. Gerak tari yang kuat contohnya adalah menghentakkan kaki. Ini ada gambar menghentak kaki anak ya. Atau mengangkat kakinya, menghentakkan kaki. Itu adalah contoh gerakan kuat. Selain menghentakkan kaki, ada juga contohnya gerakan melompat. Atau gerakan mendorongkan tangan. Ini mendorongkan tangan bukan dengan gemulai ya nak ya, tapi dengan kuat. Tapi contoh gerak lemah yaitu mengayunkan tangan. Jadi ini saat kita mengayunkan tangan dengan gemulai itu adalah contoh gerakan yang lemah. Nah, inilah contoh gerak atau variasi gerak tari yang kita perlu lakukan atau yang kita perlu gunakan dalam sebuah tarian agar tarian kita itu tidak membosankan. Oke. Selain berolahraga, faktor lain tadi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan bergizi. Buah-buahan merupakan salah satu contoh dari makanan bergizi. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan gizi keluarganya, setiap hari Ibu Nina membeli buah-buahan. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Nah, hari ini Ibu Nina membeli 2 jenis buah-buahan. Ada anggur, ada jeruk. Ibu membeli anggur seberat 2.817 gram. Sedangkan jeruk 1.332 gram.
Nah, pertanyaannya, berapa gramkah buah-buahan yang Ibu beli seluruhnya? Nah, anak teacher masih ingat kan? Jika ada kata seluruhnya, itu artinya adalah penjumlahan. Kali ini, penjumlahan yang kita lakukan yaitu dengan cara teknik menyimpan. Mungkin di kelas 2 anak teacher sudah mempelajarinya ya. Kita akan lanjut. Penjumlahan dapat kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama bersusun panjang. Tadi berapa bilangannya? Pertama, 2817. Ingat, dalam bersusun panjang, kita harus memisahkan setiap bilangan, yaitu ribuan 2000, tambah ratusan 800, tambah puluhan 10, tambah satuan 7. Begitu juga untuk bilangan 1332. 1332. Setelah itu, kita tarik garis, lalu jangan lupa berikan tanda tambah. Kita akan jumlahkan ribuannya, 2000 tambah 1000, 3000, 800 tambah 300 sama dengan 1100, 10 tambah 30 sama dengan 40, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Sekarang perhatikan ya nak ya, di sini ada 1100. Berarti ini sudah ada ribuan. Maka kita harus pilih dulu yang ribuannya. Contohnya bagaimana? Pertama, kita tuliskan dulu 3000. Setelah itu, kita pilih 1100 itu ribuannya berapa? 1000, ratusannya 100. Jadi kita pisahkan dulu dia, nak. Setelah itu, masuk 40, dan yang terakhir, satuannya 9. Nah, di sini kita melihat ada dua bilangan yang nilai tempatnya sama, yaitu sama-sama ribuan, yang mana 3000 dan 1000. Yang dua ini kita tambahkan, yang sama nilainya ya nak ya. Kita tambahkan, yaitu 3000 tambah 1000 sama dengan 4000. Ratusannya berapa? 100. Puluhannya 40. Dan satuannya 9. Nah, di sini sudah pas ya nak ya, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Lalu kita tinggal menggabungkannya menjadi 4149. Selain dengan cara bersusun panjang, soal cerita yang tadi dapat kita selesaikan juga dengan cara bersusun pendek. Perhatikan cara bersusun pendeknya. Pertama, kita tuliskan angka atau bilangan 2817, lalu 1332. Jangan lupa tarik garis dan beri tanda tambah. Selanjutnya kita jumlahkan satuan dengan satuan. Yang mana? 7 ditambah 2 sama dengan 9. Tuliskan angka 9 di bawah 2. Lalu, puluhan dengan puluhan, yaitu 3 atau 1 ditambah 3 sama dengan 4. Tuliskan di bawah angka 3. Selanjutnya, ratusan dengan ratusan, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, di sini ya sudah 11, ada puluhan, ada satuan. Nah, satu yang satuan kita letakkan di bawah angka 3. Dan satu yang puluhan kita letakkan di atas ribuan. Ini satu yang puluhan kita simpan atau ya kita letakkan di atas ribuan. Setelah itu kita jumlahkan yang ribuannya. 2 ribuan tambah 1 ribuan ditambah dengan 1
yang kita simpan ya nak ya. Ditambah dengan 1 yang kita simpan sama dengan 4. Kita tuliskanlah di bawah ribuannya. Nah, inilah cara penyelesaian bersusun pendek untuk teknik yang menyimpan. Oke, sekian penjelasan teacher. Untuk tugasnya, perhatikan, ayo berlatih yang ada pada buku halaman 43. Mohon anak teacher mengerjakan nomor 1, 4, dan 5. Ingat ya nak ya, penjelasan ini anak teacher dapat lihat pada buku paket dari halaman 38 sampai 44. Jadi, anak teacher kalau belum paham bisa membuka bukunya juga. Jadi nggak perlu sampai berulang kali membuka video ya nak ya. Nah, jika ada yang anak teacher belum paham, anak teacher bisa menghubungi teacher, bisa lewat telepon, video call, ataupun WA. Oke anak teacher? Oke, sekian penjelasan dari teacher. Teacher harap anak teacher dapat memahaminya. Tuhan Yesus memberkati.